targeting sama positioning. Nah, untuk segmenting itu ditentukan dari demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Nah, di demografis itu bisa ditentukan berdasarkan usia, gender, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, hingga agama. Misalnya kita ambil contoh rakyat bulu tangkis. Nah, berarti kan kalau rakyat itu kan kalau kita mau ditargetinnya sesuai usia, berarti kan biasanya yang main bulu tangkis ini usianya dari 10 tahunan ya. Berarti kita di segmen demografisnya dari usia, berarti nanti di targetingnya kita jelasin lagi lebih spesifiknya. Berarti usianya itu 10 sampai 50 tahun misalnya gitu. Nah, untuk gendernya berarti kan wanita dan pria. Berarti di segmen demografisnya ditulisnya gender, di targetingnya dispesifikin lagi tuh wanita dan pria. Terus untuk pendapatannya berapa? Kalau misalnya kita mau mengelompokkan sesuai pendapatan juga, misalnya kita jualan rakyatnya itu yang premium. Berarti kan pendapatannya biasanya premium itu pendapatan dari segmen yang kita tentukan itu kan berarti kan di atas bisa UMR ya. Saya kan biasanya kalau rakyat yang mahal itu kan harganya bisa sampai jutaan. Nah gitu. Nah, terus yang kedua di segmen itu kan ada geografis ya. Geografis itu berarti di mana nih kita bakal jual produk itu, di wilayah mana nih kita bakal jual. Nah, misalnya kita pilih di wilayah kota, nanti di targeting kita dijelasin lagi wilayah kotanya itu seperti apa. Berarti kayak misalnya wilayah kotanya itu berarti perumahan yang memang menyediakan biasanya tempat untuk olahraga, biasanya kan kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu di segmen itu ada grafis. Nah, untuk itu kan berarti kita bisa menyesuaikan sesuai hobi berarti ditulis di segmen hobi, terus di targeting kita ini lagi lebih spesifik lagi. Hobinya berarti emang yang suka main bulu tangkis kayak gitu. Terus perilaku itu berarti biasanya kalau yang orang yang suka main bulu tangkis itu harus yang apa gitu, berarti atlet kayak gitu kan. Sekarang saya mau jelasin marketing strategi hasil analisis produk. Yang saya ambil itu adalah sari roti. Ada jinglenya. Jualan di belakang. Untuk sari roti sendiri mungkin kalian tahu itu produknya diproduksi adalah roti ya, roti tawar, roti manis, yang bisa dipakai buat sarapan. Nah, untuk segmented pasarnya di sini dari segi geografis itu saya ambil wilayah, kota, desa, terus iklim. Untuk demografisnya saya ambil di usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Psikologisnya itu meliputi gaya hidup, kelas sosial, minat dan kegiatan, dan behavior untuk perilaku, kesempatan, manfaat yang dicari, status penggunanya, dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk targetingnya itu untuk para target pasarnya untuk wilayah. Untuk sari roti ini bisa dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia, masuk perkotaan dan pedesaan. Terus konsumen yang di kota justru lebih mudah mengakses karena sari roti ini banyak dijumpai di supermarket ataupun minimarket. Kalau untuk di desa mungkin lebih sedikit ya untuk minimarketnya, tapi bisa terdapat di warung ataupun di toko kelontong. Jadi udah banyak di warung juga, udah banyak yang jual, toko kelontong juga banyak yang jual. Terus untuk iklim, sari roti ini iklimnya cenderung ke tropis karena memiliki kebutuhan untuk biar produknya itu tahan lama. Karena setelah sari roti ini membutuhkan suhu yang hangat ya. Kalau tidak terlalu dingin tidak bagus, terus terlalu panas juga untuk rotinya juga tidak bagus. Nah, untuk segmentasi, untuk targeting dari demografisnya
demografisnya sendiri itu dari usia dari untuk sayur roti sendiri konsumennya itu bisa dari semua usia, mau usia anak-anak, dari usia remaja, terus usia menikmati sayur roti dari pria maupun wanita. Terus untuk pendapatan sayur roti ini karena harganya terjangkau, jadi bisa terjangkau ataupun bisa dibeli dengan orang yang berpendapatan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Kalau untuk target pendidikan, dari segi pendidikannya ini untuk konsumen ya, karena sayur roti ini bentuknya makanan yang bisa dikonsumsi sama siapa aja, jadi kalau dan juga meliputi tadi dari pendapatan menengah ke bawah, menengah ke atas itu bisa. Nah, untuk pendidikannya itu semua pendidikan bisa, dari SD, SMP, SMA, kuliah itu bisa menikmati sayur roti. Dan untuk gaya hidup, jadi targetnya itu dari segi gaya hidup, sayur roti ini menargetkan orang yang punya kesibukan yang ekstra, dia punya kegiatan yang padat. Jadi dia membutuhkan makanan yang cepat saji, gitu kan, makanan yang cepat saji yang praktis, yang bisa dibawa kemana aja. Karena sayur roti ini kan bisa dibawa kemana aja tuh, ya kan. Ada yang bungkusnya kecil, gitu kan, yang roti manisnya, gitu. Itu jadi gaya hidupnya itu adalah orang-orang yang mempunyai kegiatan ataupun kesibukan yang padat, yang membutuhkan makanan yang praktis dan cepat saji. Nah, untuk strategi positioningnya, sayur roti ini menargetkan kualitas dan harga yang terjangkau pertama. Jadi biar bisa dibeli oleh semua kalangan, jadi harganya bisa dijangkau oleh semua masyarakat, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Nah, untuk kemudahan dan kepuasan dari tadi bisa dibeli di mana aja. Kalau di kota mungkin banyak di minimarket, supermarket, kan. Tapi sekarang tidak menjangkau itu aja. Mereka juga di desa-desa juga ada, di warung-warung kelontong, bahkan juga ada marketing ataupun sales-sales dari sayur roti ini yang pakai sepeda, ya kan, di gerobak ada, dia keliling, gitu kan. Kadang juga keliling di desa-desa juga udah banyak. Terus kalau untuk inovasi dan kreativitas, sayur roti dia tiap mungkin tiap tahun ada inovasi rasa, ya kan, inovasi rasa baru. Terus ada juga roti baru, roti juga ada banyak jenisnya kan. Sekarang ada roti tawar, ada tawar manis, ada yang soft, ada yang gandum. Jadi benar-benar diperhatikan apa yang maunya konsumen sekarang itu apa, yang dibutuhin sama konsumen itu apa. Jadi nggak hanya toh dia menjual roti tawar atau roti manis dengan variasinya coklat atau strawberry itu aja, gitu enggak. Jadi dia membaca situasi apa yang diinginkan oleh konsumen. Terus dari keberlanjutan dan nilai masyarakat, jadi keberlanjutan dan nilai masyarakat itu sayur roti juga menargetkan dari segi lingkungan, contohnya untuk bungkusnya sendiri, gitu kan, dari kemasan mereka, gitu, yang plastik yang tidak terurai juga bisa di rumah-rumah mudah dibuang, gitu kan. Ya kita harus nyiapin tempat yang besar buat buang sampahnya itu enggak. Terus juga mungkin kalau perusahaan besar dia memperhatikan pabrik-pabriknya itu limbahnya itu dia lebih diperhatikan lagi agar tidak mencemari lingkungan. Itu aja penjelasan dari analisis produk sayur roti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritain analisis saya tentang rumah makanan Muhammad Padang Bayam Buah. Tahu nggak? Kalian tahu sih? Namanya apa tadi? Maksud itu Padang Bayam Buah. Tahu. Iya. Yang punya rumah di tengah mall. Oh. Dan berarti emang. Iya. Parah. Iya. Kayak banget ya. Jadi siapa itu?
kalau saya analisis Padang Payakumbuh ini baru ada di Pulau Jawa ya. Tapi sebenarnya ini pasti potensial untuk luar Jawa juga. Tapi mungkin dia masih fokus di dalam Pulau Jawa doang. Wilayahnya jadi terbagi di Pulau Jawa. Kalau Jawa juga berarti pastinya kampus dan kota ya. Soalnya kan Iya. dia kan Ya di kota sih. Terus untuk demografisnya kira-kira usia dan penghasilannya itu di atas UMR sih harusnya untuk harga Payakumbuh ini psikologisnya gaya hidup orang-orang yang sering makan di luar pastinya yang males masak sendiri dan untuk pribadiannya orang-orang suka masakan Padang yang berkuah, yang gurih, santan-santan, pedas. Terus untuk perilakunya karena orang-orang Indonesia khususnya Pulau Jawa itu pasti suka masakan Padang sih. Jadinya untuk ditawarkan di Pulau Jawa laku. Untuk targetingnya jenis kelamin nggak ngaruh, laki-laki perempuan sama. Usianya yang spesifik biasanya pastinya kalau Syed Muhammad ya di usia 15 sampai 40 tahun mungkin. Untuk kelas sosialnya menengah ke atas. Dan untuk orang tadi kan kalau menengah ke atas berarti penghasilannya kayak bukan ke atas itu ya. berarti Kayaknya ya. kayak Karena kan biasanya Ya 7 juta atau 7 juta ke atas. biasanya. Ya, terus UMR sih. Tapi mungkin nggak ada kemungkinan juga yang nggak jual MF nggak makan di situ. Tapi Iya, kan kalau tapi- untuk target dia sendiri, Tapi sih kayaknya mikir sih, di atas 10 Iya. juta. Kalau makan Pas bisa besok-besokan. Ini Padang sederhana. Iya. 12.000 gak sih? Ya kalau yang UMR mungkin cuma sekali sebulan kali makannya ya. kalau yang itu bisa sekali juga sih. Dan untuk orang-orang asli Padang yang tinggal di Jawa yang rantau, tapi dia kangen sama masakan Padang, itu Arif Muhammad menawarkan masakan Padang yang original. Nah untuk positioningnya kalau saya lihat Padang Payakumbuh ini tuh dia memposisikan usahanya sebagai rumah Padang, sebagai rumah makan Padang yang original. Karena saya kalau melihat dia di YouTube-nya atau di Instagram-nya itu tuh saat dia rilis awal Payakumbuh itu risetnya tuh sampai ke puluhan rumah makan di Padang untuk tahu rasa yang paling Padang tuh yang mana sih. Sama riset untuk nasinya pun dia riset ke berbagai petani yang menghasilkan tuh nasinya tuh bener-bener kayak di Padang karena beda. Karena kebanyakan nasi Padang di Jawa tuh nasinya tuh pulen-pulen. Sebenarnya nasi Padang asli tuh nasinya tuh misah-misah. Perak. Iya, perak, tapi nggak perak banget sih. Pokoknya nggak lembek-lembek lah. Iya, masih Arab. Terus juga dia punya dua tipe ya. Yang saya tahu dia punya dua tipe rumah makan sama restoran. Kalau rumah makan itu dia lebih affordable. Kalau restoran dia lebih menawarkan servisnya. Lihat, naik begini. Ada live musiknya kadang, ini harga lebih mahal. Sebenarnya kan ini Iya, tempatnya lebih mewah. Biasanya restoran itu di beberapa kota-kota yang pusat banget, yang kota metropolitan lah. Kayak di Kemang. Terus, ya udah gitu sih. Mungkin kalau dari yang saya, dia itu menyediain kanal kita yang membeli itu kalangan atas, tempat parkirnya luas. Iya betul. Jadi menyesuaikan karena yang beli juga emang dari kalangan atas yang dimana biasanya kendaraannya itu bermobil. Iya. Dan Panggilan luas. Udah nggak? Terima kasih teman-teman. Produk Oriflame. Oriflame ini terinspirasi dari keindahan alam Swedia, Rani. Berdiri pada tahun 1967. Pendirinya yaitu Robert Jonas F. John Hick dan rekannya Ben Helston. Untuk pembagian pasarnya, geografis internasional, demografis semua usia dan gender, psikologis golongan, behavior, ketertarikan. Untuk geografisnya ini sudah tersebar di 58 negara, termasuk di Indonesia. Dan dia ini produknya tercipta dari saripati alami
jadi bisa cocok ke semua iklim. Kemudian demografisnya itu gender untuk laki-laki dan perempuan, dan bayi itu dari bayi sampai 50 tahun karena dia ada produk bayi untuk bayi. Kemudian psikologisnya golongan itu untuk kalangan menengah ke atas karena harganya cukup pricey ya, mahal. Terus ketertarikannya ini orang-orang tertarik itu karena dia sistemnya MLM, jadi berkaki gitu. Nah kita marketing ke orang-orang, terus orang-orang mau ikut sama kita. Kalau misalnya aku nawarin produk itu namanya aku upline, terus orang-orang yang ikut itu namanya downline. Nah kemudian positioningnya itu untuk customernya ini dia bisa setia kalau misalkan dia terikat sama marketingnya bagus gitu. Jadi upline sama downline-nya itu marketingnya bagus, dia customernya bisa setia. Nah kemudian memang produk Oriflame ini bagus. Ada yang hal bagus, ada yang cocok, ada yang gak cocok gitu. Misalnya bagus tuh jadi dari pasta gigi, ada pasta gigi Oriflame tuh yang kalau kita pakai berkali-kali itu karena gigi copot, itu Oriflame. Terus kalau misalnya ini, iya pasta gigi. Terus kalau hand body-nya itu dia bisa ngilangin stretch mark gitu. Nah itu memang yang laku itu pasta giginya sama hand body-nya. Terus kelebihan dari perusahaan ini juga dia ngadain seminar-seminar untuk upline dan downline sendiri melalui sosial media seperti Telegram atau seminar langsung di cabang-cabang di Jakarta dan ada beberapa cabang lain. Dan banyak bonus juga kalau udah dapat mencapai pencapaian yang tinggi.